warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri tauladan kita yang senantiasa kita contoh, kita ikuti apa yang sudah disampaikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Perlu kita renungkan bahwa terciptanya kita sebagai manusia tidak ada lain kecuali diberi satu kewajiban, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari ini diupayakan, diharuskan memiliki nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tunaikan, kita laksanakan sesuai dengan aturan yang diberi oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, tentunya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi yang kemarin tentang sholat. Kalau yang kemarin itu masih kita memulai, yaitu pengertian dan dasar hukum sholat 5 waktu. Maka pada saat ini kita melanjutkan tentang persiapan sholat. Jadi sebelum kita sholat tentunya ada sesuatu baik itu syarat maupun rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Ini sudah kami sampaikan pada kajian pekan Ahad pertama pada bulan Agustus. Artinya sudah 1 bulan kita tidak berjumpa di tempat ini. Yang kedua yaitu menuntut aurat. Ini penting. Jadi setiap orang yang hendak mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, yaitu ada kewajiban untuk menutup aurat. Karena kalau auratnya itu tidak tertutup, maka sholatnya menjadi tidak sah, artinya batal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf ayat 31. Hai anak cucu Adam. Anak cucu Adam itu di Gulolan Badnastoyo. Jadi Gulolan Badnastoyo itu keturunan Nabi Adam. Makanya disebut Bani Adam. Bani Adam. Terus bukan khawatir, ya, bukan diambil keturunan Nabi. Semua makhluk itu keturunan Nabi. Jangan khawatir. Pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi yang dimaksud oleh ayat ini adalah agar setiap orang ketika masuk masjid, artinya melakukan ibadah termasuk sholat, tawaf kalau di Masjidil Haram, iktikaf itu hendaklah menutup aurat. Jadi bagian yang indah itu ciri utamanya adalah menutup aurat. Kalau belum menutup aurat itu artinya belum indah. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di pandangan manusia terlalu indah. Namun mana yang memakai pakaian tidak menutup aurat itu lain jenis. Tapi menurut pandangan Allah itu belum indah. Artinya kita benar-benar apabila melaksanakan sholat itu harus menutup aurat. Itu dasar hukumnya. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan agar perempuan
perempuan yang sudah dewasa menutup aurat dalam sholat. Jadi ada satu hal di sini, perempuan yang sudah dewasa harus menutup aurat. Dewasa itu dimulai dari menstruasi pertama kalau perempuan. Artinya apa? Sebelum itu masih diperbolehkan untuk tidak menutup aurat. Artinya amaliyahnya dicatat sebagai amal kebaikan karena anak-anak itu belum punya kewajiban. Jadi kalau anak sebelum balik itu melakukan dosa itu belum tercatat. Tapi kalau melakukan kebaikan itu sudah dicatat. Kosatos. Ngapunten, di suatu daerah masyarakat itu ya masih ada yang menganggap, bahkan menjadi satu keyakinan, anak yang belum balik itu najis. Kok tahu Pak? Realitasnya seperti itu. Kalau sholat, anak kecil tidak boleh ya. Panjenengan pernah? Belum pernah. Karena dasar pemikirannya itu, kalau anak laki-laki kencing itu, kan belum sunat. Itu air kencingnya tidak tuntas, masih ada di dalam nopon itu, pucuk-pucuk ini. Sehingga dia najis. Ada yang berpendapat demikian. Padahal anak kecil itu suci. Jadi kalau di sini anak kecil tidak apa-apa, suci. Itu sebagian. Makanya tidak menutup aurat pun juga boleh. Tapi kalau sudah dewasa, kalau perempuan itu haid pertama, kalau laki-laki itu sudah pernah mimpi basah, ikhtilam namanya. Jadi kalau sudah pernah mimpi basah itu sudah masuk akil balik. Jadi sudah punya kewajiban. An Aisyah ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalullahu salatan khaifin illa bihima rawahu Ahmad. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid. Maksudnya dewasa tadi itu tanpa menutup aurat. Jadi kalau sudah dewasa tidak menutup aurat itu sholatnya batal. Sebatas mana aurat? Nah ini di dalam buku fikih itu kalau laki-laki di atas pusar, di bawah lutut. Pusar sampai lutut, tapi ditutupinya itu di atas pusar, di bawah lutut. Kalau perempuan itu semua tutup kecuali telapak tangan dan muka. Jadi itu harus ditutup semua ini. Kalau itu sudah tertutup semua, maka sholatnya menjadi sah. Sekarang ada semacam suatu pemikiran itu. Ketika kita sholat, kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebatas mana kita menutup aurat. Nah, itu. Sebatas mana kita menutup aurat. Kalau dalam Al-Quran kan jelas. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu, artinya di sini ada hal-hal yang harus kita perhatikan, menjadi perhatian kita, yaitu tentang kesantunan, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di satu daerah juga itu, ya, kalau kita sholat sudah menutup aurat, tapi di luar kesopanan dan kepantasan, itu juga dipermasalahkan. Salah satu contoh, kita sholat hanya sekedar menutup aurat, padahal kita sedang menghadap Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi itu Allah sudah yang indah. Nah, itu. Ini sebetulnya menggariskan kepada kita, ketika kita dalam keadaan sholat tidak hanya sebatas menutup aurat, tapi kepantasan dan kesopanan, ya, menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sholat ya pakai baju yang terbagus, pakai kopiah, pakai sarung, pakai celana yang sopan, kira-kira begitu. Nah, sebatas mana? Ya panjenengan siapa yang tahu, yang kira-kira. Makanya Allah mengatakan, pakailah pakaian yang terbaik, yang terindah. Jangan terbalik nanti ketika kita dipanggil oleh atasan, bajunya bagus, pakai jas, pakai kopiah dan lain sebagainya, tapi ketika Allah memanggil kita memakai pakaian seadanya, walaupun itu sholatnya sah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nomor 3 itu suci badan, suci bagian, dan tempat sholat dari najis. Jadi 3 hal ini harus benar-benar suci. Badan kita suci, artinya tidak ada benda-benda najis yang menempel di dalam badan kita. Nah, itu. Pakaian juga begitu. Tempat sholat juga begitu. Jadi harus suci, bersih, suci. Kalau suci itu mestinya bersih, ya. Tapi kalau bersih belum tentu suci. Nah, ini bersih dan suci. Lah, untuk mengetahui apakah ada benda najis atau tidak itu, yang pertama kita mengetahui, tahu ketika benda najis itu menempel ke kita. Itu. Misalnya ketika di kamar mandi kita kencingnya di prak. Kan tahu kita kan, tapi kan tidak nampak, gitu. Tidak nampak. Berarti badan kita, pakaian kita itu benar najis. Atau yang kedua, benda najis nampak. Di sini ada benda najis, misalnya kotoran, itu nampak. Tapi kalau tidak nampak, panjenengan tidak tahu, tergantung kepada keyakinan kita, apakah tempat sholat kita itu suci apa tidak. Betul. Ragu, tinggalkan yang ragu. Contoh yang banyak tadi begini. Ketika kita berjalan menuju masjid,
apakah itu jalan kaki atau pakai kendaraan di tengah jalan. Di tengah jalan ada mobil lewat, kebetulan gerimis-gerimis atau habis hujan, kayak kecepatan kita. Akhirnya kita lihat penjenengan najis nopo boten. Najis nopo boten. Ya tergantung. Kalau misalnya tadi panjenengan tahu kalau benda yang di situ najis, seperti kita ikhlas dan najis. Walaupun tidak nampak, hanya nampak basah misalnya kan. Yang kedua, tidak tahu kalau itu barang najis, cepat kita ternyata setelah nempel ke badan kita, ke pakaian kita itu tidak najis, itu najis. Tapi kalau dua hal itu panjenengan tidak ketahui, tergantung kepada panjenengan. Jangan-jangan najis. Jadi dipastikan kalau panjenengan ragu, jadi najis. Tapi kalau panjenengan ragu, suci kan gitu. Mengapa suci? Karena tanah itu suci. Modal. Jadi untuk mengatur seperti itu. Apabila seorang mengerjakan sholat, hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholatnya suci dari najis. Yang tampak. Jadi hal ini tentu wajar saja, karena sholat itu adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi tidak hanya sekedar itu, tapi kita itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbika fakabir. Gitu. Dan pakaianmu bersihkanlah. Bersihkanlah itu maknanya suci. Bukan cuma bersih, tapi suci. Sama, kotor itu belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Jadi harus suci. Dalam sebuah riwayat disebutkan, an Jabir bin Samurah qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usolli fi sawbil ladzi ati fi ahdi qala na'am illa an tarafi say'an fatan wasilahu rawahu Ahmad. Dari Jabir Ibnu Samurah diriwayatkan bahwa ia berkata, aku seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh sholat dengan pakaian yang ada yang aku pakai ketika berhubungan, berarti suami istri, berhubungan badan dengan istriku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya boleh, kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu najis padanya, maka basuhlah. Jadi kalau pakaian ngapunten kita pakai pada malam hari atau siang hari berhubungan dengan suami istri, itu bisa dipakai sholat. Kecuali kata Nabi, nampak di situ ada benda najis. Saniki sperma najis apa boten? Boten. Bisa pakai.
Kalau seandainya ada bekas itu, hanya cukup dikerik, dihilangkan. Jadi keluaran yang najis itu ya sudah jelas najis, yang tidak najis sudah jelas tidak najis. Hadis berikutnya dari Aisyah. An Aisyah qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni mu'atun astahadu fala aqulu afa'at as-salata faqalat la innama dzalika irqun wa laysa bil haidati fa idza aqbalat al haidatu fada'i sholatan wa idza akbar fawzihi anna kitam summa sholli muttafaqun alaih. Jadi ini dari Aisyah. Kalau hadis itu muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada yang menambah Imam Ahmad. Tapi yang banyak populer itu perawinya adalah dua, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang kebanyakan hadisnya sahih. Bisa dibuat, bisa dijadikan pegangan. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa ia berkata, Fatimah binti Abi Hubais mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Jadi di luar darah haid, di luar darah nifas, itu darah istihadah namanya. Maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka beliau bersabda, darah tersebut ialah darah penyakit, bukan haid. Apabila kamu haid, hendaklah meninggalkan sholat, dan apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan sholat. Jadi kalau darah istihadah tadi itu, perempuan masih punya kewajiban sholat. Kecuali darah haid tadi boleh tidak sholat, darah nifas tadi boleh tidak sholat, sampai berhenti baru mandi, baru bisa sholat. Tapi kalau darah istihadah itu masih punya kewajiban sholat. Bagaimana caranya? Itu nanti di dalam fikih ada cara-cara seperti itu. Jadi mungkin ini ibu-ibu yang paling tahu, gitu kan? Ya. Jadi ya bersuci dulu, ya baru sholat. Kalau misalnya khawatir keluar, ya jangan caranya gitu. Yang terakhir hadisnya An Yahya ibnu Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik qala ja'a A'rabiyyun faqala fi ta'ifatil masjid fasajarahu an-nasu fata'ahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada qawlahu amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin mimmain fa'uhriqu alaihi. Dari Yahya ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Anas ibnu Malik berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya,
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil setimbang air lalu disiramkan atas bekas kencingnya itu. Nah, kencing di sudut masjid. Jadi mau kebanyakan dalam ini. Tapi kalau dulu itu kan pasir, pasir ya. Nabi mendirikan masjid kan pada saat itu kan masih pasir. Buat kecil di pasir. Karena itu masuk lingkungan masjid, maka para sahabat itu ingin mengusir atau ingin memarahi yang kencing tadi itu, tapi oleh Nabi tidak peduli. Kenapa tidak peduli? Itu karena ada sesuatu yang tersirat di dalamnya. Ya, kalau orang yang kencing itu jadi diusir, jadi dimarahi, maka kencingnya belum selesai akan terjadi kencing itu kemana-mana, ya kemana-mana. Yang mestinya hanya satu titik, maka akan terjadi banyak titik. Tentunya nanti kita ini ada kesulitan untuk menyirami air tadi itu. Maka oleh Nabi jangan. Tapi yang paling penting di sini itu Nabi tidak ingin mengganggu kenikmatan orang itu yang sedang kencing. Nah, itu yang paling penting. Kan nikmat ya, dia kencing itu kemarin kebelet ya. Begitu kencing enak, nikmat kan manusia. Nikmat. Jadi ada kenikmatan di dalamnya itu. Ngoten. Dengan nanti kalau ada anak kecil pada dulu. Jadi banyak-banyak hal-hal yang tersirat di dalamnya itu. Yang ketiga tentu memberikan pelajaran. Jadi kalau diusir itu dicetuk ya kemungkinan lagi. Tapi karena tidak diusir, siram celup. Lain juga mati kocok kencing di sini, mungkin ya. Tapi kalau diusir dimarahi, sakit merupakan yang di luar, tak jadi mana? Mengancam ya, sakit ya. Itu. Ini hikmah ya dari kebijakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menghadapi seperti itu, Nabi itu sangat bijak. Sangat bijak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat dan hadis di atas itu ya, menjelaskan tentang perintah membersihkan pakaian ya. Hadis nomor pertama dari Aisyah, angka 3 menjelaskan tentang perintah membersihkan tubuh dan bekas darah istighatsah. Hadis Anas menunjukkan perintah untuk membersihkan tempat yang dipakai untuk sholat. Jadi ada dasarnya semua itu. Lah, kalau itu ada perbedaan ya, dari beberapa pemahaman ya, pemikiran, tentu karena sumbernya yang diambil itu berbeda. Jadi itu yang nomor 3. Yang nomor 4, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu wudhu, hadas besar itu mandi jenazah. Monggo barangkali wonten sing ditanyakan sebelum dilanjutkan. Jadi waktu misalnya orang terbatas. Kalau mengenai najis, kadang-kadang di musola itu kadang-kadang ada
kotoran cecak, yang mana jarang-jarang atau tidak begitu kelihatan. Gimana? Sepengetahuan saya itu masuk pada khilafiyah. Jadi telececah itu ada yang mengatakan tidak najis, ada yang mengatakan najis. Tapi telececah itu kotor, semuanya sepakat. Maka ketika barang yang kotor ada di tempat sholat, akan lebih baik kalau itu dihilangkan. Jadi kalau yang hanya sebatas itu kotor dibersihkan, tapi kalau yang kita memahami itu najis itu dibersihkan dan sijukan. Bukan mau. Jadi dibersihkan. Nah, itu. Karena memang ada yang mengatakan telececah itu tidak najis. Kalau kiai saya dulu telececah itu najis. Sehingga kalau kita itu biasanya kiai saya itu mengambil sapu tangan, diceluk gitu, pojok satunya itu diambil, pojok duanya mengusap, pojok ketiganya yang mensucikan. Karena barangnya kecil. Tapi kadang pakai ini ditumbuk, dibuang, silap. Monggo barangkali yang kurang berapa menit? Bisa 4 menit. Jadi begini, ada sebuah hadis yang mengatakan orang yang berakhir itu apabila disebut nama Nabi Muhammad tidak mengucapkan salawat. Lah, dan itu ada pemahaman kalau di dalam sebuah pengajian tidak semua penyebutan nama Muhammad itu diucap selalu, hanya cukup satu kali. Tetapi perintahnya itu orang Islam itu membaca selawat, semua ulama sepakat hukumnya wajib tanpa kecuali. Jadi tidak ada khilafiyah di dalam ulama itu. Kalau berselawat kepada Nabi itu hukumnya wajib. Semua ulama 4 mazhab itu mengatakan wajib. Cuman khilafiyah itu waktu dan tempat. Nah, itu saja. Kalau baca sholatnya semuanya sepakat wajib, yang berbeda itu waktu dan tempat. Kalau Imam Syafi'i itu wajib membaca sholawat itu ketika sholat pada tasyahud akhir, itu wajib. Jadi masalah tempat dan waktu. Tetapi kita semua ini semakin banyak berselawat kepada Nabi, insya Allah semakin rasa cinta kita kepada Nabi akan selalu tumbuh. Jadi untuk mencintai Nabi itu banyak membaca selawat. Karena semua perintah Allah itu hanya sholawat ini yang Allah melakukan terlebih dahulu. Semua perintah Allah itu hanya perintah sholawat ini Allah yang melakukan terlebih dahulu. Inna Allaha wa malaikatahu
dikatakan yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah berselawat baru menurut kita. Kalau sholat tidak ada Allah sholat, puasa tidak ada Allah puasa, haji tidak ada Allah haji, semuanya tidak ada. Tapi kalau selawat Allah berselawat. Selawat yang paling bagus, yang paling baik, yang paling afdal, selawat yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang agak panjang. Yang pendek juga panjang. Kenapa lebih afdal? Karena itu selawatnya Allah kepada Nabi. Kau tahu? Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi itu wahyu Allah itu. Itu selawatnya Allah kepada Nabi. Jadi kalau kamu yang baca selawat, walaupun semua selawat itu boleh kita baca, kalau disuruh milih itu. Dan ulama sepakat semua tanpa dikurangi. Yang paling afdal itu, yang paling baik itu selawat yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Tidak ada khilaf itu. Tidak ada khilaf itu. Maka kita bersyukur ya bacaan selawat kita lebih banyak baca selawat redaksinya yang dari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.